Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman dari bab 6, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Ayat Al-Quran yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Teman-teman boleh baca terlebih dahulu ayatnya ya. Kemudian kita akan baca artinya bersama-sama. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat Al-Quran yang kedua yang akan kita bahas adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Silahkan baca terlebih dahulu ayatnya ya. Boleh di-pause terlebih dahulu video ini. Jika sudah, kita akan bahas bersama-sama artinya. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Setelah kita membahas mengenai dua ayat Al-Quran yang sebelumnya, kita akan mempelajari hukum tajwid. Hukum tajwid yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai gunnah. Hukum bacaan gunnah sendiri adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca gunnah atau dengung yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengan panjang 2 hal. Jadi gunnah sendiri adalah dengung. Nah, hurufnya ada 2, ada huruf nun dan huruf mim. Keduanya adalah nun bertasydid dan mim bertasydid. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini nih. Inna. Nah, di sini ada huruf nun, kemudian ada tasydidnya. Maka dipastikan hukum bacaan ini adalah hukum bacaan gunnah. Kemudian contoh yang kedua di sini ada la tarawunna. Nah, di sini ada huruf gunnah yakni nun bertasydid. Maka dibacanya adalah dengung dengan panjang 2 harakat. Kemudian contoh ketiga di sini ada huruf mim bertasydid. Wa amma. Nah, ini dibacanya dengung kemudian panjangnya 2 harakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai memahami kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kandungan yang akan kita bahas yang pertama adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah memisahkan keduanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Prosesnya mulai dari awal keberadaan makhluk hidup, kelangsungan hidup, dan memulai kehidupan, terutama pada pembentukan makhluk dengan bahan sperma. Penjelasan ayat ini bukan berarti mendukung teori evolusi, walaupun mengindikasikan penciptaan makhluk dari air. Selanjutnya ada isi kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54.
Pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Dia adalah penguasa, pemilik, dan pengatur. Hanya Allah yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Namun maksudnya bukan hanya keduanya. Yang dimaksud adalah semua yang ada pada semesta ini. Bumi adalah semua alam yang ada di bawah, sementara langit adalah semua alam yang ada di atas. Seperti pada firman Allah di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Pemahaman mengenai konsep penciptaan alam semesta menurut sains tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Sains yang berkembang dan maju pada masa sekarang ternyata sesuai dengan keterangan Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi menguatkan dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Pesan Nabi Muhammad terhadap tentang menguasai ilmu pengetahuan. Di sini ada 3 hadis yang akan dipaparkan. Yang pertama ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu merupakan sinar bagi kehidupan umat manusia yang mendorong berbuat baik di jalannya. Ilmu menjadi ladang amal pahala, juga menyebabkan seseorang mudah masuk ke dalam surganya. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhiban la takunil khamisa fatahlika, rawahu Baihaqi. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadilah kamu orang yang pandai atau orang yang belajar atau orang yang mendengarkan atau orang yang senang atau cinta. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian hadis ketiga, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah memberikan gambaran bahwa dengan ilmu surga akan didapat. Dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang menuju surga Allah. Nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yang pertama, kecerdasan intelektual yang diberikan oleh Allah mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, ada aspek spiritual mengantarkan pada keyakinan kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Yang keempat, keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur. Yang kelima, dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketujuh, merawat dan menjaga lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ketakwaan. Selanjutnya, mendorong manusia untuk bersyukur atas seluruh apa yang diciptakan olehnya. Selanjutnya, mendorong manusia untuk cinta tanah air.
Manusia terdorong untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekaligus menjadi keutamaan bagi dirinya. Dan yang terakhir, keteraturan alam semesta yang mendorong manusia untuk mengelola lingkungan dengan berkelanjutan. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.